Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rejeki yang sangat berlimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memprihatinkan, di mana ada dua orang pemuda yang terlibat pertikaian karena memperebutkan satu orang janda. Wanita itu berparas sangat cantik dan berprofesi sebagai seorang pemandu lagu di daerah Jawa Timur. Hingga satu di antara mereka kemudian harus bernasib buruk karena ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernapas. Dia mengalami serentetan luka yang cukup parah pada bagian tempurung kelapanya, dan disinyalir terdapat belasan luka terbuka yang berada di hampir sekujur tubuhnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, diketahui bahwa salah satu pemuda itu ternyata adalah calon tunangan dari si wanita pemandu lagu. Dia merasa terkhianati karena dirinya tiba-tiba saja memutuskan hubungan dan memilih pria lain. Si pemuda tersebut kemudian membalaskan dendamnya dengan cara mengirimkan rekaman video pada pacar baru tunangannya. Di dalamnya berisikan aktivitas olahraga pencoblosan antara mereka berdua. Hingga respon dari si pacar baru langsung terpancing emosi. Dia kemudian memaksa bertemu dan terjadilah pertikaian serta pertengkaran yang sangat tidak terkendali. Keduanya sama-sama mempertahankan diri dan satu tebasan sebilah tajam menjadi akhir dari pertikaian tersebut. Mereka berdua terbawa suasana untuk berambisi memiliki si wanita pemandu lagu, padahal yang tidak disadari bahwasanya mereka hanyalah korban atas kedahsyatan tipu muslihatnya semata. Lalu bagaimana kisah selengkapnya atas peristiwa yang memilukan tersebut? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil hikmah dan intisari yang terkandung di dalamnya, agar senantiasa kita bisa lebih bersabar atas apapun yang tidak sesuai dengan harapan kita. Si pemuda yang menjadi pelaku itu bernama Febri Wahyudi yang berusia sekitar 26 tahun. Dia bertempat tinggal di desa Kedung Betik di Kecamatan Kesamben di Kabupaten Jombang di Provinsi Jawa Timur. Menurut keterangan yang disampaikan oleh pihak keluarga, mereka mengatakan bahwa Febri Wahyudi sejak 2 tahun yang lalu bekerja di salah satu barbershop yang berada di pusat kota. Dia memang memiliki keterampilan untuk mencukur rambut sejak masih remaja. Hingga tawaran dari salah satu teman untuk bekerja di sana kemudian diambil. Terlebih penghasilan yang didapatnya juga lumayan besar. Kehidupan yang dijalani oleh Febri sebenarnya sama seperti remaja pada umumnya. Selain menghabiskan waktu untuk bekerja, dia juga sering nongkrong bersama teman-temannya. Pemuda itu bahkan dikenal memiliki kepribadian yang humoris serta mudah bergaul dengan siapa saja. Diketahui bahwa Febri Wahyudi ternyata sudah mempunyai seorang pacar sejak tahun 2022 yang lalu. Dia bernama Eni Wijayanti dan berstatus sebagai seorang janda yang memiliki anak laki-laki yang berusia di bawah 10 tahun. Perkenalan antara Febri dan Wijayanti disinyalir terjadi di sebuah tempat hiburan malam. Keduanya kemudian saling berinteraksi dan terdapat kecocokan satu sama lain. Pemuda 26 tahun itu kemudian berhasrat untuk mendapatkan janda tersebut. Selain wajahnya yang berparas cantik, tubuhnya juga nampak sempurna seperti wanita idaman yang selalu dibayangkannya. Dari sini Febri Wahyudi kemudian mulai melancarkan serangan untuk bisa merebut hatinya. Dia selanjutnya sering mengajak Wijayanti untuk pergi jalan-jalan keliling kota di sekitaran Jawa Timur. Dan wanita muda itu kemudian mulai terbuka untuk memulai kisah asmara. Tidak butuh waktu yang lama, Febri akhirnya berhasil mendapatkannya. Mereka berdua kemudian berpacaran di 2 bulan setelah perkenalan pertama. Pada momen tersebut Febri tidak mempermasalahkan status Eni Wijayanti karena sudah memiliki seorang anak. Pria itu bahkan berjanji untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya secara penuh. Hingga tidak terasa waktu pun cepat berlalu dan hubungan mereka sudah menginjak hampir 1 tahun. Di sini Febri kemudian berniat untuk membuktikan bahwa cintanya benar-benar tulus. Pria itu kemudian mengutarakan diri untuk segera melamar dan menikahinya dalam waktu dekat. Respon dari Eni Wijayanti juga terlihat sangat terharu dan bahagia. Wanita yang sudah menjanda sejak 4 tahun lalu itu kemudian menyetujui ajakan serius dari Febri. Dan mereka kemudian melangsungkan acara lamaran ataupun pertunangan pada bulan Desember di tahun 2023.
Pesta itu diselenggarakan di rumah dari Eni Wijaya dan dihadiri oleh pihak keluarga masing-masing. Keduanya nampak serasi dan menampakkan kebahagiaan yang memuncah begitu tinggi. Rencananya mereka berdua akan melangsungkan pernikahan pada pertengahan bulan di tahun 2024. Febri Wahyudi akan mengusahakan mengumpulkan uang untuk membuat pesta yang megah dan dihadiri banyak orang. Singkat cerita, setelah acara pertunangan itu mereka berdua kemudian kembali menjalani kisah asmara. Kali ini Febri benar-benar semangat bekerja agar tabungannya cepat terkumpul. Dia juga memberikan jatah bulanan pada pacarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun sayangnya pada bulan Januari mereka berdua tiba-tiba saja terlibat pertengkaran yang hebat. Eni Wijayanti mengamuk tantrum sampai mengumpat dengan perkataan yang cukup kasar. Mereka berdua berdebat sampai seharian penuh karena permasalahan yang terbilang sepele. Hingga akhirnya wanita itu pergi dan memblokir seluruh akunnya agar tidak bisa dihubungi lagi. Pada momen tersebut Febri Wijaya berpikiran bahwa ini hanyalah sebuah ujian ketika sepasang sejoli hendak menikah. Dia kemudian mencoba untuk meminta maaf dan mencari keberadaan dari sang pacar. Hingga di beberapa hari berikutnya Eni Wijaya kemudian menghubunginya. Dia berkata bahwa hubungan mereka harus berakhir karena keduanya sudah tidak cocok. Di situasi tersebut Febri Wahyudi kemudian mencoba merendahkan egonya. Dia meminta alasan yang konkret atas keputusan itu pada Eni. Namun wanita tersebut tidak bergeming sebab dia memaksa untuk berpisah. Febri Wahyudi yang sudah membayangkan kebahagiaan pada pernikahan mereka tentu merasa langsung kecewa. Dia tidak mengerti kenapa itu bisa terjadi dan kemarahan muncul di dalam benaknya atas keputusan sepihak tersebut. Sekuat tenaga Febri mencoba untuk mempertahankan hubungan itu, namun Eni Wijayanti seolah mempermainkannya dan dia memilih pergi dari kehidupannya. Singkat cerita, di beberapa minggu berikutnya Febri Wahyudi kemudian melihat status dari sang mantan tunangan tengah asik bersama pria lain. Wanita itu ternyata sudah punya pacar baru pada kondisinya yang sedang patah hati. Pada pengakuannya, Febri sempat melamun sepanjang malam karena memikirkan nasibnya. Terlebih dia juga malu pada keluarganya dengan pembatalan tersebut. Pikiran pria 24 tahun itu benar-benar sangat kacau. Hatinya teriris melihat Eni Wijayanti sudah bergandengan dengan pria lain. Di situasi itu dia mengaku bahwa dirinya sudah kehilangan logika yang benar di kepalanya. Perasaan cinta yang mendalam kemudian berubah pada sebuah ambisi yang tidak tertahankan dan Febri kemudian berniat untuk melakukan apa saja agar wanitanya kembali ke pelukannya. Hingga dari sinilah pikiran picik dari pemuda itu tiba-tiba saja muncul. Dia mempunyai rencana untuk menjegal hubungan mantan tunangannya dengan pacar barunya, di mana dia memiliki banyak video yang merekam kemesraan bersama dengan Eni Wijayanti. Dan jika dia mengirimkan salah satu video yang mempertontonkan aktivitas olahraga pencoblosan, maka si pacar baru akan merasa geli dan membencinya karena perbuatan tersebut. Di sana Febri Wahyudi kemudian mulai mencari informasi dan nomor ponselnya. Pria itu ternyata bekerja di sebuah minimarket yang berjarak tidak jauh dari barbershopnya. Dia bernama Septian Adi Ferdiansyah yang berusia 24 tahun dan berasal dari Kabupaten Kediri. Setelah mendapat kontak pacar baru dari mantan tunangannya, Febri kemudian langsung mengirimkan video itu ke nomor ponselnya. Dia berharap bahwa tindakannya akan membuat mereka bertengkar dan kemudian berpisah. Namun sayangnya prediksi dari Febri ternyata salah besar. Sebab setelah Septian menerima pesan yang berisikan video kemesraan yang tidak pantas tersebut, respon yang dia tunjukkan malah membela Eni Wijayanti yang sekarang adalah pacarnya. Pada posisi itu Septian merasa bahwa harga dirinya seperti sedang diinjak-injak begitu saja. Dia seolah merasa terhina atas kenyataan aktivitas olahraga pencoblosan yang dipertontonkan dalam video tersebut. Hingga akhirnya dia kemudian memutuskan untuk meminta klarifikasi secara langsung, terlebih tempat kerjanya berada di seberang jalan yang tidak jauh dari minimarketnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, pada tanggal 9 Januari di tahun 2025, tepat di jam 9 malam, Septian kemudian mendatangi Febri dengan perasaan yang campur aduk di dalam benaknya. Rasa marah yang bercampur kecewa kemudian membuatnya tergerak untuk menghampiri pria tersebut. Dan sesampainya Septian di tempat cukur itu, dia kemudian menanyakan keberadaan dari Febri, namun dia tidak ada di sana karena jadwalnya kerjanya kebetulan pada pagi hari.
Septian kemudian meminta salah satu rekan kerjanya untuk mengabarinya. Dia memaksa agar Febri datang ke sana untuk menjelaskan maksud dan tujuannya mengirimkan video. Si teman kemudian menghubungi Febri lewat panggilan suara, dan pria 26 tahun itu ternyata sedang berada di rumahnya. Pada momen itu Febri kemudian menyadari bahwa Septian sedang mencarinya, dan dengan keadaan yang bersiap diri dia selanjutnya menyalakan motor serta membawa sebilah tajam yang dimasukkan ke saku celananya. Tepat pada jam 10 malam keduanya kemudian bertemu di depan barbershop. Tidak ada basa-basi, mereka berdua kemudian langsung berdebat cukup sengit. Dan intensitas tiba-tiba saja meninggi hingga emosi dari keduanya tidak dapat terhindarkan lagi. Pertengkaran di depan barbershop itu pun terjadi, tidak ada yang mau mengalah meskipun sudah dipisahkan oleh orang-orang di sekitar. Di sana kedua pria itu seolah menunjukkan diri siapa yang pantas untuk Eni Wijayanti. Mereka berdua membela wanita itu pada persepsinya masing-masing. Hingga akhirnya Febri kemudian mengeluarkan sebilah tajam yang memang sudah dipersiapkan. Di sana tanpa berpikir panjang dirinya langsung menghujamkannya secara serampangan. Tidak ada lagi batas nurani di dalam dirinya karena sudah dikuasai oleh para iblis secara nyata. Di momen itu Septian kemudian mencoba untuk mempertahankan dirinya. Dia berusaha berlari dari jangkauan Febri sampai masuk ke dalam tempat barbershop. Namun keputusannya ternyata salah sebab Febri tetap saja mengejar bahkan memojokkannya. Febri Wahyudi benar-benar kehilangan kesadarannya. Kekesalan serta rasa kecewa atas kegagalannya menikah kemudian bermuara pada keinginan untuk melakukan pembinasaan. Di sana dia berpikir bahwa pria yang di depan matanya ini sudah merebut wanita yang paling dia cintai. Hingga pembalasan yang sepadan adalah dengan cara melakukan sebuah eksekusi. Pada pengakuannya, Febri merasa tidak sadar bahwa dia ternyata sudah menghujamkan sebanyak 26 kali tebasan. Sebab di kepalanya sudah dipenuhi rasa cemburu yang membabi buta. Bahkan setelah Septian sudah terkapar tidak berdaya, dia tetap melakukan aksi itu dengan sangat tidak terkendali. Hingga beberapa menit berikutnya mobil patroli yang kebetulan sedang melintas kemudian berhenti karena mendengar keributan. 4 orang petugas selanjutnya turun dan mengamankan tempat itu. Termasuk Febri Wahyudi yang kedapatan tengah memegang sebilah tajam dengan banyak noda merah di kedua tangannya. Febri Wahyudi kemudian tidak bisa lari kemana-mana karena posisinya langsung terjepit. Di hadapan para petugas itu dia hanya bisa pasrah dan langsung mengakui perbuatannya. Para petugas kemudian meringkusnya hingga membawanya ke mobil bak terbuka, sementara Septian langsung ditangani oleh tim medis yang datang setengah jam berikutnya. Septian Adi Ferdiansyah sudah tidak dapat tertolong karena mengeluarkan banyak sekali noda merah, matanya terbuka dan jiwanya sedang menuju ke alam keabadian. Pihak keluarga dari Septian kemudian diberikan kabar atas apa yang terjadi kepadanya. Mereka tentu sangat terkejut dan sang ibu bahkan sempat menangis sejadi-jadinya. Sang ibu yang berusia 50 tahunan itu langsung pingsan tidak sadarkan diri. Dia tidak menyangka bahwa putri kesayangannya harus bernasib buruk di tangan orang lain. Padahal Septian adalah sosok yang tidak pernah melawan orang tua semasa hidupnya. Selama ini dia tidak pernah berbuat kenakalan yang macam-macam dan selalu patuh pada perintahnya. Kakak perempuannya bahkan menjerit tidak percaya atas apa yang menimpanya, terlebih motifnya mengenai perebutan seorang wanita yang menjadi pemicu pertengkaran itu. Dan pada akhirnya pihak keluarga hanya bisa berpasrah menerima takdir tersebut. Mereka berharap pihak penegak hukum agar berlaku adil dan memberikan hukuman setimpal pada pelaku. Sang ibu berpesan agar masyarakat mendoakan putranya. Dia berharap putranya tenang di atas sana serta senantiasa diterima di sisi Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Febri Wahyudi kemudian sudah menjalani serangkaian pengadilan di persidangan. Pria 26 tahun itu divonis hukuman selama 15 tahun kurungan di penjara. Dan dia mengaku menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. Tidak ada perencanaan atas aksinya, sebab itu murni dari kemarahan sesaat yang akhirnya menjadi pelampiasan yang tidak terkendali. Sementara keberadaan dari Eni Wijayanti tidak jelas adanya. Wanita yang menjadi pemicu itu tiba-tiba saja menghilang tanpa sepatah kata pun diucapkan. Padahal dia adalah aktor utama atas terjadinya peristiwa tersebut. Tipu muslihat dari seorang wanita memang membuat siapa saja akan terperdaya, hingga mampu melakukan apapun yang di luar nalar dari manusia normal.
Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya agar senantiasa kisah serupa tidak akan terulang di hidup kita maupun keluarga terdekat kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan admin dukungan dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.